Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pendidikan inklusi. Materi hari ini memuat tentang pengertian pendidikan inklusi, tujuan pendidikan inklusi, peserta didik sekolah inklusi, dan klasifikasi ABK. Apakah kalian tahu apa itu pengertian pendidikan inklusif? Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 1 menyatakan pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kemudian, apa tujuan dari pendidikan inklusif? Tujuan dari pendidikan inklusif yaitu mampu memberikan berbagai kegiatan dan pengalaman sehingga semua siswa dapat berpartisipasi dan berhasil dalam kelas reguler yang ada di sekolah tetangga atau sekolah terdekat. Pendidikan inklusif juga berpotensi mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi setiap anak dengan segala keragamannya, terutama bagi anak berkebutuhan khusus, dengan menjalin hubungan yang baik dan mempersiapkan kehidupan yang layak dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Berikut ini adalah tujuan pendidikan inklusif secara lebih rinci menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2, yaitu tujuan pendidikan inklusif adalah untuk pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dua, untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Lalu, bagaimanakah peserta didik pada pendidikan inklusif? Peserta didik pada pendidikan inklusif secara umum adalah semua peserta didik yang ada di sekolah reguler, tidak hanya mereka yang sering disebut sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi juga mereka yang termasuk anak normal. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan bermakna mengalami kelainan, masalah, dan atau penyimpangan, baik fisik, sensor motoris, mental intelektual, sosial, emosi, perilaku, atau gabungan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Lalu, bagaimanakah klasifikasi anak berkebutuhan khusus? Menurut Depdiknas pada tahun 2006, untuk keperluan pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus dikelompokkan sebagai berikut. A. Anak dengan gangguan penglihatan. B. Anak gangguan pendengaran. C. Anak gangguan fisik motorik. D. Anak berbakat. E. Anak gangguan intelektual. F. Anak lamban belajar. G. Anak berkesulitan belajar spesifik. H. Anak gangguan wicara. Dan terakhir, anak gangguan emosi dan sosial. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang klasifikasi ABK. A. Anak dengan gangguan penglihatan atau disebut juga dengan tunanetra. Anak dengan gangguan penglihatan mempunyai karakteristik sebagai berikut. A. Tidak mampu melihat. B. Tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. C. Kerusakan nyata pada kedua bola mata. D. Sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan. E. Mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. F. Bagian bola mata yang berwarna hitam, keruh, merah, atau kering. G. Peradangan hebat pada kedua bola mata. H. Mata bergoyang terus. Dan I. Menggosok-gosok mata secara berlebihan.
Yang selanjutnya yaitu B. Anak gangguan pendengaran atau disebut juga dengan tuli. Adalah kehilangan pendengaran yang sangat berat sehingga indera pendengaran tidak berfungsi dan karenanya perkembangan bahasa menjadi terhambat. Anak dengan gangguan pendengaran memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Tidak mampu mendengar. B. Terlambat perkembangan bahasanya. C. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. D. Kurang atau tanggap bila diajak bicara. Ucapan kata tidak jelas. Kualitas suara aneh atau monoton. Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. Dan yang terakhir, banyak perhatian terhadap getaran. Yang selanjutnya yaitu C. Anak gangguan fisik motorik atau tunadaksa. Tunadaksa ini dapat diartikan sebagai cacat tubuh di mana anggota tubuh mengalami kerusakan. Yang D. Anak berbakat atau anak yang punya kelebihan, misalnya tingkat intelektual yang lebih tinggi dibandingkan teman seusianya. Lalu yang E. Anak gangguan intelektual atau tunagrahita, disebut juga cacat mental. Yang selanjutnya yaitu adalah F. Anak lamban belajar, merupakan anak yang mengalami keterlambatan dalam berpikir saat belajar. G. Anak gangguan bicara, ini disebabkan oleh gangguan pendengaran dan rusaknya organ bicara, misalnya lidah. I. Anak gangguan emosi dan sosial adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusif memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menjamin hak setiap orang agar mendapatkan pendidikan, menghilangkan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus, dan meningkatkan mutu pendidikan.